Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Nargis Rambe dari kelompok 3 KKN UNED 2020. Saya dengan dosen pembimbing saya yaitu Dr. Diana Sulianti K. Tobing. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan penyuluhan tentang perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat di era pandemi saat ini. Oke, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan apa yang namanya itu Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Jadi Germas itu adalah yang tujuannya itu untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku yang sehat. Aksi Germas ini juga biasanya diikutkan dengan memasyarakatkan perilaku hidup sehat, hidup bersih dan sehat, dan dukungan dengan program yang berbasis dengan masyarakat. Germas merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan perilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Gerakan Germas sendiri yaitu ada beberapa langkah. Apa saja itu? Yang pertama ada melakukan atau meningkatkan aktivitas fisik. Perilaku kehidupan modern seringkali itu membuat masyarakat minim untuk melakukan aktivitas fisik. Bagian Germas aktivitas fisik itu merupakan salah satu gerakan yang diutamakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan seseorang. Yang kedua, ada peningkatan perilaku hidup sehat. Jadi perilaku hidup sehat itu sendiri akan membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan menerapkan perilaku gerakan masyarakat tersebut. Selanjutnya ada penyediaan dan sehat dan perbaikan gizi. Ini erat kaitannya dengan konsumsi makanan. Jadi dalam gerakan masyarakat atau perilaku hidup bersih dan sehat, makanan itu juga sangat diperlukan, di mana beberapa jenis makanan dan minuman itu seperti junk food dan minuman bersoda itu sebaiknya dikurangi atau dihentikan konsumsinya. Menambah jumlah konsumsi makanan dari buah dan sayur itu merupakan juga salah satu contoh Germas atau gerakan masyarakat hidup sehat yang dapat dilakukan oleh siapapun. Selanjutnya ada peningkatan dan pencegahan dari deteksi dini penyakit. Ini erat kaitannya dengan pemeriksaan kesehatan secara berkala, di mana arti dari Germas sendiri itu gerakan masyarakat hidup sehat dengan lebih baik dalam mengelola kesehatan. Di antaranya adalah melakukan cek kesehatan secara rutin, tidak hanya datang ke rumah sakit atau puskesmas ketika sakit saja. Langkah ini bermanfaat untuk memudahkan mendeteksi penyakit atau masalah kesehatan lebih dini. Oke, selanjutnya ada yang kelima, ada peningkatan kualitas lingkungan. Peningkatan kualitas lingkungan atau menjaga kebersihan lingkungan, salah satunya itu lebih serius menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya dalam skala kecil itu misalnya dalam tingkat rumah tangga itu dapat dilakukan dengan melakukan pengelolaan sampah. Langkah lain yang dapat dilakukan adalah menjaga kebersihan guna mengurangi resiko kesehatan seperti mencegah perkembangan vektor penyakit yang berada di lingkungan sekitar. Selanjutnya yang keenam ada peningkatan hidup sehat. Peningkatan hidup sehat ini bisa dilakukan dengan kita menggunakan jamban yang sehat. Jadi aspek sanitasi menjadi bagian penting dari gerakan masyarakat hidup sehat ini, salah satunya yaitu menggunakan jamban sebagai sarana pembuangan kotoran. Aktivitas buang kotoran di luar jamban dapat meningkatkan risiko penularan berbagai jenis penyakit, sekaligus dapat menurunkan kualitas lingkungan. Jadi gaya hidup sehat itu akan memberikan banyak manfaat, mulai dari peningkatan kualitas kesehatan hingga peningkatan produktivitas seseorang. Hal penting lainnya itu tidak boleh dilupakan dalam gaya hidup sehat, yaitu lingkungan yang bersih dan sehat serta berkurangnya risiko membuang lebih banyak uang untuk berobat ketika sakit.
Uh, pada periode ini, Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat itu hanya fokus pada 3 hal atau 3 kegiatan. Yang pertama yaitu melakukan aktivitas fisik. Melakukan aktivitas fisik itu dapat dilakukan secara ringan, misal dengan berolahraga di depan rumah, apalagi di era pandemi saat ini. Ya, olahraga kecil-kecilan seperti jogging, ataupun bersepeda di sekitar rumah dengan tetap memperhatikan protokoler kesehatan. Selanjutnya yang kedua itu mengkonsumsi sayur dan buah. Dan juga tidak mengkonsumsi alkohol. Jadi, makan sayur dan buah itu jauh lebih bermanfaat dan lebih sehat bagi kesehatan tubuh. Ini merupakan salah satu contoh Germas yang mudah dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Oke. Selanjutnya, ada dampak atau akibat dari kurangnya makan buah dan sayur untuk kesehatan tubuh. Semisal, ada permasalahan BAB, terus atau buang air besar, peningkatan risiko penyakit tidak menular, dan tekanan darah tinggi. Selanjutnya, salah satunya juga tidak mengkonsumsi alkohol. Minuman alkohol itu memiliki efek yang sangat buruk bagi kesehatan, sama halnya seperti merokok. Di mana merokok itu juga merupakan kebiasaan yang beri dampak buruk bagi kesehatan. Salah satu gerakan Germas yang mungkin agak susah diterapin yaitu untuk berhenti merokok. Karena merokok itu udah jadi kebiasaan bagi masyarakat kita. Jadi untuk menghentikannya pasti susah karena itu sudah menjadi candu. Jadi mungkin salah satu usaha untuk bisa menerapkan stop merokok atau berhenti merokok yaitu dengan meminta bantuan ahli melalui hipnosis atau metode bantuan berhenti merokok yang lain yang dapat menjadi alternatif untuk menghentikan kebiasaan buruk tersebut. Selanjutnya yang nomor 3 atau periode saat ini, Germasnya itu berfokus pada memeriksakan kesehatan secara berkala. Jadi salah satu bagian dari arti Germas ada sebagai gerakan masyarakat hidup sehat dengan lebih baik dalam mengelola kesehatan. Di antaranya itu melakukan cek kesehatan secara rutin yang tidak hanya datang ke rumah sakit atau puskesmas ketika sakit saja. Langkah ini tuh bermanfaat untuk dapat memudahkan mendeteksi penyakit atau masalah kesehatan sejak dini. Ada beragam banyak contoh pengecekan yang dapat dilakukan. Yang pertama itu ada cek kesehatan berat badan dan tinggi badan secara rutin. Tujuannya yaitu agar kita mengetahui berat badan, kita dapat mengetahui indeks massa tubuh yang nantinya dapat menentukan apakah berat badan dan tinggi badan kita sudah berada dalam kondisi ideal atau berisiko terkena penyakit yang tidak menular atau PTM. Selanjutnya ada cek lingkar perut secara berkala. Dalam pengecekan cek lingkar perut secara berkala itu, kita tuh dapat mengontrol lemak perut. Jika berlebihan dapat menyebabkan penyakit seperti stroke, diabetes, ataupun serangan jantung. Selanjutnya ada cek tekanan darah, di mana cek tekanan darah ini fungsinya untuk mendeteksi adanya risiko terkena hipertensi, jantung, ataupun stroke. Selanjutnya juga ada pengecekan kadar gula darah berkala. Fungsinya itu untuk mengetahui kadar glukosa dalam darah, sehingga kita dapat mengetahui potensi terjadinya risiko diabetes. Ada cek fungsi mata dan telinga, cek kolesterol tetap, cek dan deteksi kanker leher rahim, dan juga cek sadari periksa payudara sendiri. Gitu. Saya next ke slide selanjutnya, yaitu ada manfaat perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi banyak sekali manfaat apabila kita menerapkan sehat, baik itu dalam masyarakat ataupun dalam rumah tangga. Yang pertama, itu dalam rumah tangga, itu setiap manusia itu atau setiap anggota keluarga itu bakal sehat dan tidak mudah sakit. Anak tumbuh dengan baik,
Terus keluarga produktif karena terbebas dari penyakit. Terus anak juga bisa tumbuh secara sehat dan cerdas. Akibat dari kita dapat menjaga perilaku hidup bersih dan sehat, salah satunya kan terhindar dari berbagai penyakit. Itu berarti kita juga dapat menghemat pengeluaran rumah tangga yang dapat dipergunakan untuk makanan bergizi, biaya sekolah, ataupun modal usaha. Sehingga keuangan keluarga atau masyarakat juga dapat terkontrol atau setidaknya berhemat daripada untuk berobat. Selanjutnya dari aspek lingkungan, lingkungannya itu menjadi sehat. Salah satunya itu tadi dengan membuat jamban, sehingga tidak mengotori lingkungan sekitar. Lingkungan tempat keluarga berada menjadi lingkungan hidup yang sehat bagi semua. Terus kita juga dapat menjaga lingkungan kita atau masyarakat itu bisa mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan di lingkungannya. Seperti kita mengelola sampah atau mendaur ulang sampah dengan metode 3R. Terus juga arisan dalam pembuatan jamban sehat. Sehingga selain lingkungannya bersih, lingkungannya sehat, masyarakatnya juga dapat hidup bersih dan sehat. Terus juga ada juga pengadaan air bersih, di mana air itu kan merupakan suatu kebutuhan yang sangat diperlukan bagi masyarakat, bisa digunakan untuk mencuci, masak, minum, dan lain sebagainya. Sehingga air itu sangat dibutuhkan sekali, dan kita sangat membutuhkan adanya air bersih. Dan apabila kita sudah melakukan pengadaan air bersih, insya Allah lingkungan kita juga menjadi sehat dan tubuh juga akan menjadi lebih sehat. Apabila masyarakat semua itu dapat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, dan di benaknya sudah ada jiwa untuk melakukan perilaku hidup dan sehat, masyarakatnya itu dapat dengan mudah melakukan gotong royong. Misalnya itu tadi dengan pembuatan jamban sehat, pengadaan air bersih, gitu. Merencanakan dan menyiapkan dukungan dibutuhkan bagi wanita hamil di lingkungannya. Ya, jadi salah satu contoh masyarakat gotong royong itu dengan membantu wanita hamil di lingkungannya. Itu juga salah satu bentuk dari PHBS atau perilaku hidup sehat di rumah tangga, di mana salah satunya itu wanita hamil persalinannya ditolong oleh tenaga medis, seperti itu. Yang saya harapkan sih semua masyarakat dapat melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, apalagi di era pandemi seperti saat ini. Oke, terima kasih. Berikut penyuluhan yang sudah saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke. Apabila tidak ada yang ingin ditanyakan, saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih sudah join atau bergabung dalam penyuluhan yang saya lakukan secara webinar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.